puncaknya itu kemarin Juli ya, itu luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa teratasi. Ada juga, ini tadi seperti disampaikan oleh Bu Agung ya, terkait sumber ini memang beraneka macam informasi yang kita dapatkan. Ada yang memang mengatakan berasal dari kelelawar, ada juga berita itu Bapak baca, Amerika itu menyatakan bahwa virus ini sengaja dibuat oleh Cina, karena ya kondisinya terkait politik lah, bisa jadi seperti itu. Karena barangkali dulu pada saat terjadi proses perang dunia ke-1, proses perang dunia kedua, ya, Albert Einstein mengirimkan surat kepada Presiden Amerika terkait Manhattan Project itu yang menciptakan nuklir Hiroshima, Nagasaki, ya, Fat Man, Little Boy yang dihancurkan di Hiroshima tanggal 6 Agustus 45, Little Boy yang 9 Agustus, itu ternyata memakan biaya yang luar biasa. Bahkan yang belakangan itu juga terjadi Amerika yang bombardir Irak, atau mungkin yang belakangan sekarang ini Israel ya menyerang Palestina. Nah itu luar biasa, biaya yang ditimbulkan itu ratusan miliar bahkan triliunan. Nah, dengan adanya senjata biologis seperti ini, nah ini kategorinya itu senjata biologis ya. COVID-19 ini menggunakan senjata biologis, virus di sana. Ini lebih meminimalisir. Bayangkan kalau satu rudal itu harganya sekian ratus miliar, kalau virus ini, nah mudah sekali tinggal dibuat saja. Memang itu bisa. Bahkan Bapak sendiri tadi kan di CV itu sudah dijelaskan bahwa Bapak pernah bekerja di BPPT ya, Puspittek Serpong, di Balai Teknologi Lingkungan. Nah di sana itu, kalau di sana waktu itu Bapak pernah praktek bikin apa itu bakteri, tapi bukan virus ya, bikin bakteri. Pak, lalu bedanya apa Pak antara virus dengan bakteri? Nah, kalau bakteri itu bisa hidup tanpa inang. Kalau virus wajib ada inangnya. Kalau nggak ada inangnya dia nggak bisa hidup. Nah, bakteri yang Bapak buat itu waktu itu ada proyek terkait tumpahan minyak di perairan Indonesia Australia. Jadi minyak itu tumpah, terjadi kebocoran, ya menutupi permukaan laut, dan biota-biota di bawahnya itu semuanya itu meninggal, mati. Ya. Dan bingung nih cara menanggulanginya, bagaimana cara menghilangkan si tumpahan-tumpahan minyak itu. Kita coba untuk diambil gitu ya secara manual, atau mungkin ada penelitian yang menggunakan sabuk kelapa dilemparkan, nanti terserap semuanya baru diangkat, nanti kebingungan tuh cara ngangkat limbahnya itu seperti apa. Nah, maka di tim BPPT Puspittek Serpong di Balai Teknologi Lingkungan itu kami menciptakan bakteri, ya kalau Bapak hanya ikut saja di sana. Waktu itu terkait PKL, waktu Bapak masih semester 5, kuliah di S1 Pendidikan Kimia UIN Jakarta, praktek ikut di sana, membantu ya. Kita itu bikin bakteri pemakan minyak. Ya. Dari jenis bakteri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Kita coba untuk dilakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan bakteri yang betul-betul paling banyak memakan minyak. Dan murni hanya mampu memakan minyak saja, sehingga nanti ketika bakteri itu dilepaskan di tumpahan minyak perairan tadi, dia akan memakan seluruh tumpahan-tumpahan itu, lalu dia bereproduksi, semakin banyak dia tambah makan lagi, dan ketika minyaknya itu sudah habis, si bakterinya akan mati. Karena memang sengaja kita hanya menciptakan dia mampu memakan minyak saja, tidak bisa yang lain. Sehingga nanti limbahnya juga hilang, bakterinya juga hilang. Nah, itu pengalaman yang pernah Bapak lakukan. Nah, itu terkait bakteri ya, tapi ini berbeda dengan virus terkait sel inangnya. Lalu dampak yang ditimbulkan. Nah, mereka tadi Bapak sudah survei itu. Ada yang apa tadi? Coba Bapak buka lagi ya. Ada yang apa ini? Terkait virus-virus ya. Mereka yang lemas, lesu, demam, menggigil, nyeri-nyeri, batuk, pilek. Nah, itu yang ditimbulkan ketika kita terpapar dampaknya. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Tadi Bu Agung sudah menyampaikan ya, penggunaan apa saja tadi? Sabun, hand sanitizer, masker, atau mungkin vaksin ya. Itu
bisa kalian lakukan. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita sudah terlanjur terpapar? Ya, kalau kita sudah terlanjur terpapar, sudah terlanjur terkonfirmasi, yang bisa dilakukan adalah melakukan isolasi mandiri. Nah, itu karena memang sampai saat ini ya belum ada obat yang betul-betul mengobati COVID-19 ini. Ya. Jadi obat terbaiknya itu adalah diri kita. Imun yang ada dalam diri kita. Jadi itu yang terbaik. Selanjutnya selanjutnya next. Nah, ini Bapak kemarin dapat nih dari UNJ. Mas Menteri kan kemarin sudah menginstruksikan tuh ya untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka kan yang offline untuk sekolah-sekolah se-Indonesia. Untuk yang mahasiswa masih OTW. Nah, barangkali nanti kita sudah juga melakukan tatap muka offline. Nah, ini yang harus disiapkan nih mahasiswa. Intan siap perkuliahan offline tatap muka? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah siap ya. Yang lain juga mudah-mudahan siap. Nah, kalau kita sudah siap, maka ini yang harus kalian persiapkan. Ya. Toolkits-nya, ya, siapkan tas kecil yang berisi perlengkapan alat pelindung diri. Isi tasnya dengan hand sanitizer, masker, ya ada masker cadangan, tisu, sabun. Dan pastikan kondisi sehat sebelum bepergian. Cek suhu tubuh tidak melebihi 38 derajat. Usahakan mengurangi menyentuh benda apapun selama perjalanan. Ya, ini hal-hal yang harus dilakukan. Coba dilihat ini. Luar biasa ini ya. Maskernya dipakai. Terus helm bawa sendiri yang kebetulan memang naik Gojek, Grab ya. Jangan menggunakan helm yang dari Gojeknya, tapi kalian bawa sendiri. Ini tasnya ini ya. Ini ada jaket untuk melindungi diri juga, maskernya, tas lipat ya, alat ibadah, hand sanitizer, alat makal, botol minum, sabun, multivitamin. Nah, ini. Jadi kalau kalian memang sudah siap, pastikan bahwa semua yang ada dalam gambar ini kalian siapkan. Nah, kalau udah oke, baru kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Siap semuanya ya? Baik, next. Selanjutnya. Ini replikasinya. Lanjut. Ini herd immunity terkait vaksin ya. Ada juga kemarin yang nyinyir tuh. Ya. Kenapa sih kita harus vaksin? Toh saya saja yang tidak menggunakan masker, yang melakukan pergerakan kemana-mana itu tidak terpapar. Kalaupun terpapar, ya dia sembuh sendiri. Ya memang secara alamiah kita bisa membentuk herd immunity secara ilmiah. Memang bisa. Cuma masalahnya pembentukan herd immunity secara ilmiah ini akan memakan banyak korban. Oke lah buat kalian-kalian yang imunnya bagus akan bertahan, akan tetap hidup. Tapi bagi mereka-mereka yang imunnya kurang bagus, nah ini yang sangat tidak manusiawi. Maka diperlukanlah pemerintah kita hadir di sini dengan memberikan vaksin. Makanya sekarang bagi peserta yang belum ikut vaksin segera, ya karena akan membentuk kekebalan kelompok. Khususnya kalau di DKI itu sudah lebih dari 90% ya. Mudah-mudahan nanti daerah lain pun ikut menyusul sehingga tidak perlu ada lagi korban-korban yang luar biasa. Ya bahkan dipolitisasi dan seterusnya itu. Di tengah penderitaan para korban-korban COVID-19 ini, beberapa pejabat daerah kita justru mengambil keuntungan. Setiap pasien tuh kemarin di Jawa Timur tuh, satu pasien tuh Rp100.000. Ya, bayangkan yang meninggal itu 1.000 pasien. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah coba, ini sangat tidak manusiawi ya. Slide berikutnya. Nah ini yang tidak kita butuhkan ya, yang Oke, lanjut. Tadi terkait perspektif kimianya, lalu kimia ini memberikan peran apa sih terkait pandemi, khususnya COVID-19 ini?
Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Agung, ya, penggunaan sabun, cuci tangan menggunakan sabun. Nah, kenapa harus sabun? Nah, kalau kita lihat dari strukturnya di sana ya, kita lihat ada kepala dan ekor. Misal-misalnya itu ya, kepalanya itu yang hidrofilik, yang suka air. Lalu yang ekornya itu yang hidrofobik, yang tidak suka air. Yang tidak suka air ini yang akan mengikat lipid yang ada dalam struktur si virusnya itu. Nah, air ini yang akan membilas nanti. Dia akan merusak, dia akan menghancurkan, sehingga nanti si virusnya itu bisa dihilangkan. Lanjut. Nah, selanjutnya hand sanitizer. Ya, tadi Bu Agung sudah menjelaskan terkait penggunaan hand sanitizer. Alkohol 80%. Ini bisa merusak si struktur virusnya. Ya. Lanjut. Ini sekilas-sekilas saja karena waktu sudah diingatkan sama panitia ya. Tinggal 6 menit lagi. Selanjutnya ada beberapa obat-obat. Tadi Bu Agung sudah menyampaikan ya. Yang advanced chemistry itu terkait obat-obat hidroksikloroquine, remdesivir, dexamethasone, lofinavir, ritonavir. Ini obat-obat yang digunakan untuk mereka-mereka yang terpapar parah. Ya, ini obat-obat yang bisa digunakan. Struktur kimianya kita lihat. Nah, sudah ada struktur kimianya di sana. Nah, tadi seperti ada yang bertanya juga ya terkait bagaimana proses penyembuhannya. Lalu tadi juga ada yang vaksin itu struktur kimia, kandungan kimianya itu apa? Ya, dilihat berdasarkan si struktur virusnya, dia ini bisa dihancurkan menggunakan apa? Nah, kalau kita lihat di sana, coba diperhatikan itu strukturnya ya. Wah, luar biasa nih. Saya ingat sama Pak Dedi ini. Ya, melihat struktur seperti ini yang tergambar dalam pikiran saya itu yang pertama efek sterik, ya makin rumit nih. Serangan-serangannya nanti ketika dia berinteraksi dengan si virusnya, ketika diserang oleh obat-obatan ini, lalu coba kalau kita lihat di sini tuh yang apa tuh? Ikatan-ikatan konjugasi ya antara atom karbon satu dengan yang lain. Kalau yang ikatan tunggal karbon satu dengan yang lain itu ada ikatan sigma. Sedangkan yang rangkapnya itu ada sigma, ada ikatan pi. Ini mengulas kembali ya kimia organiknya. Nah, ikatan pi itu kaya akan elektron. Si elektron itu apa sih? Bagaimana sih sifatnya? Coba kita bayangkan misalkan kita punya peralatan elektronik, HP bisa menyala, ya bisa kita gunakan, lampu bisa menyala, televisi bisa hidup, radio bisa kita dengarkan. Karena apa? Karena ada elektronnya. Nah, sifat dari si elektron ini sendiri dia motil. Dia itu bergerak, pergerakan ke kanan, ke kiri, maju, mundur, cantik, ya. Dia nggak terarah, mau kemana pun dia nggak bisa dilarang. Si ikatan pi ini kaya akan elektron, pergerakannya, maka dia nanti akan mengalami resonansi. Ya. Misalkan yang coba perhatikan ikatan rangkap yang coba terserah kalian lah mau memperhatikan yang mana ya. Mau obat yang hidroksikloroquine, yang remdesivir, yang dexamethasone, lofinavir, ritonavir. Silakan Anda perhatikan ikatan karbon ya, karbon satu dengan yang lain yang ganda. Kalau seandainya si elektronnya itu ke kanan ya, dia mengalami resonansi, bergerak ke kanan, diberikan ke karbon yang lain, maka si karbon yang ditinggalkannya itu akan berubah fungsi menjadi karbokation. Sedangkan yang diberikan elektronnya akan berubah fungsi menjadi karbanion. Nah, ini cikal bakal nanti reaksi itu akan terjadi di mana. Dan kita perhatikan juga tidak hanya itu. Ketika terbentuk karbokation, karbanion, ada apa? Apa yang diikat oleh karbon itu, oleh karbon kationnya? Apakah di sana ada terjadi ikatan konjugasi, hiperkonjungsi, atau bahkan mungkin tautometri? Nah, itu banyak hal. Nah, itu yang cikal bakal nanti si obat ini akan menyerang virusnya. Dan pengobatan virus ini tuh kayak apa ya? Semacam mirip-mirip seni lah. Dia nggak bisa, misalkan si A nih, si A terkonfirmasi virus ya, diberikan obat dexamethasone, lalu dia sembuh. Nah, lalu si B juga terpapar COVID-19, tidak bisa kita jadikan dexamethasone sama seperti si pasiennya A, dia nggak bisa.
Ini menariknya di situ karena tadi tuh sifat-sifat dari karakter strukturnya itu, ya. Lanjut. Nah, ini Bapak punya ada buku ya, karangan Insinyur Agus Haryo Sudarmojo, judulnya DNA Muhammad. Nah, Pak, pentingnya apa sih Pak buku ini, Pak? Nah, Bapak melakukan semacam wawancara, survei kepada mereka-mereka yang terpapar COVID. Ya, apa yang dirasakan tadi tuh seperti di menti.com, ya, lemas, lesu, pegel-pegel, nyeri, sakit kepala, batuk, pilek, meriang, menggigil, diare. Ya, itu yang ditimbulkan dampak-dampaknya. Lalu aktivitas apa yang mereka lakukan? Karena kan kalau kita tadi mengacu kepada obat-obat itu kan belum sampai saat ini belum ada satupun obat yang betul-betul dapat mengobati COVID. Ya, sekali lagi Bapak tekankan bahwa hanya diri kita lah, imun yang ada dalam tubuh kita lah yang mampu menyembuhkan COVID-19 itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meningkatkan imun tersebut? Satu, melakukan vaksinasi. Ya. Nah, vaksinasi ini sebetulnya latihan. Ketika kalian diberikan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, ya, atau apapun lah, itu sebetulnya latihan. Latihan untuk imun kalian ketika ada makhluk asing masuk, nanti si imun itu udah, oh ini nih ada makhluk asing nih, ayo kita serbu, kita rame-ramein, diserbu kan, diserang sama si imun itu. Sehingga nanti kayak Sinovac itu kan apa tuh? Virus yang sengaja dimatikan ya. Jadi virus COVID-19 yang sengaja dimatikan. Jadi nanti kalau seandainya kalian terpapar, itu si imun itu udah latihan dia. Ketika dia sudah latihan menyerang dari awal, kalau dia gebuk ke kanan nggak berhasil, dia coba nyerang yang ke kiri, dia coba nyerang dari atas, dia coba nyerang dari bawah. Nah itu, berkat latihan itu sebetulnya vaksin itu hanya untuk memicu itu saja. Lagi-lagi senjatanya ada di imun kalian. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, apa bagaimana Pak cara supaya imun itu meningkat? Jangan stres. Kadang-kadang mereka-mereka yang terkena COVID-19 itu mereka merasa takut, ya, merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa cemas, dak dikduk duer dan seterusnya. Jangan, ya. Tetap hati kita harus tenang, tetap kita harus tetap bahagia, mensyukuri. Bahkan ada di antara mereka yang Bapak survei itu ada yang baca sholawat, ya. Salawatnya itu salawat syifa tibil qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silakan kalian mau salawat, apapun salawat yang kalian mampu, silakan kalian bacakan. Ada juga di antara mereka yang tadarus membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atau mungkin kita bisa mengacu kepada peristiwanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberikan cobaan yang luar biasa, ya, hilang hartanya, anaknya meninggal dunia, ditinggalkan istrinya, diberikan penyakit yang luar biasa. Maka kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Makanya tadi ada yang tadarus itu ya, yang tadarus itu karena memang mereka yakin Al-Quran itu sebagai syifa. Dan Nabi Ayub ini ada satu amalan doa yang kalau kalian bacakan insya Allah penyakit apapun akan sembuh. Yang fisik, yang non-fisik sembuh semua. Virus, fisik sembuh. Dia mampu menyerang mental kita, yang non-fisik bisa sembuh juga. Apa doanya? Doanya, Allahumma inni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Kalian baca itu. Setiap habis sholat kalian baca itu. Ya sesering mungkin. Nah, ada apa di sana? Sehingga sholawat dan bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa memberikan kesembuhan.
bisa meningkatkan imun, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, ini akan menjadi diskusi kita ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan, karena panitia ini sudah menyampaikan ini ya, waktunya sudah habis. Kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Monggo silakan Bapak kembalikan ke moderator Intan. Baik, Bapak, terima kasih. Saya stop share dulu ya, Pak. Alhamdulillah, pemaparan materi dari Bapak Gufori sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya kepada Bapak Gufori, saya persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak. Setahu saya nih Pak, kan dulu sebelum tahun 2019 sudah ada nih virus corona. Nah, pertanyaannya kenapa virus corona ini baru menjadi pandemi di tahun 2019, sedangkan dulu juga sudah ada. Gitu Pak, terima kasih. Ya, ada istilah pandemi, ada istilah epidemi, ada istilah epidemiologi. Ya. Nah, kaitan dengan masalah pandemi atau endemi, ya nah istilah-istilah ini kaitan dengan masalah ruang lingkup saja. Ya, karena memang virus ini sebetulnya bukan tahun 2019 ya. Kalau di Indonesia kan masuknya 2020, Maret 2020 yang di Depok itu. Nah, ketika virus ini sudah lintas negara dan dia terjadi secara berkesinambungan, maka berubah alih status jadinya pandemi. Awalnya endemi kalau memang hanya terjadi satu negara. Sehingga Singapura itu ya menjadikan pandemi ini akan dirubah statusnya tuh menjadi endemi. Karena mau sampai kapanpun juga kita tidak akan terlepas dari virus ini. Tinggal bagaimana kitanya saja. Persiapkan diri, protokol kesehatannya dijaga, dan tentunya vaksinnya. Ini jangan sampai ada kita yang belum divaksin. Ya, karena memang kita tidak akan pernah terlepas dengan COVID-19 ini. Jadi ruang lingkupnya saja ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Oh iya, Bapak boleh ini enggak? Tadi kan yang di narasumber pertama itu menarik tuh ya, ada pertanyaan dari Bapak nyatet nih, ada pertanyaan dari Nadia. Nadianya masih ada nggak? Nadia, Ini sambil menunggu penanya yang lain ya. ya, tidak apa-apa Pak, dijawab saja Pak, biar menambah info untuk peserta yang lainnya. Nadia ya, tadi Nadia itu bertanya asal-usul kimia. Ini mungkin pengetahuan juga nih untuk semuanya juga ya. Kalian itu ingin tahunya asal-usul kimia itu secara alamiahnya atau mungkin memang secara sejarah yang tercatat? Karena memang ada dua versi nih untuk asal-usul kimia ini. Kalau dilihat secara, ya dua-duanya. Dua-duanya aja Kak, biar lebih enak gitu Kak. Oke. Lebih tahu juga Kak. Daya SMA IP Yakin ya. Ya, Oke, baik, Kak. dua-duanya katanya. Nah, kalau kita melihat sejarah, ilmu kimia itu kan kalau kita lihat dari bahasanya aja kimia, alkimia. Coba tebak bahasa apa alkimia? Udah bisa ditebak tuh biasanya. Alkimia. Dari namanya saja. Ya. Itu bahasa Arab. Penemunya sendiri orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan. Ya, ini terkait perkembangan sains, ilmuwan-ilmuwan abad ke-6 itu luar biasa di sana. Ya, ada Ibnu Sina, ada Al-Haytham, Al-Majriti, Izz-al-Din Al-Jaldaki, ada Razes. Banyak ilmuwan-ilmuwan hebat kita. Salah satunya yang kimia itu adalah Jabir bin Hayyan. Jadi ini berkembang abad ke-6. Sedangkan kimia sendiri di Eropa, di barat, berkembangnya itu abad ke-14. Ya.
Bagaimana kita tahu ini? Dilihat berdasarkan temuan-temuan, bukti-bukti sejarah. Ada peralatan-peralatan destilasi yang ditemukan abad ke-6 itu. Memang itu miliknya Jabir bin Hayyan. Proses pembuatan asam sulfat, asam nitrat, dan lain-lain. Bahkan karya-karyanya ketika diadaptasi di Eropa, ya di Portugal, Spanyol, dan lain sebagainya, itu semuanya itu mengacu pada atau menerjemahkan karya-karyanya Jabir bin Hayyan. Dan Jabir Ilmun Muslim ini, Jabir bin Hayyan dibantu oleh 2 orang muridnya. Ada Rajes, ya. Ada satu lagi Iz al-Din al-Jaldaki. Nah, itu dibantu oleh 2 orang muridnya itu. Terkait eksperimen yang dilakukan, karya-karya, dan alhamdulillahnya, tadinya kan orang-orang barat itu mengaku bahwa mereka lah yang menemukan ilmu kimia kan, tapi sudah diklarifikasi oleh ilmuwan-ilmuwan barat, oleh Francisco Bacon. Beliau sudah mengkonfirmasi bahwa ilmu kimia itu umat Islam lah yang menemukan. Umat Islam yang memberikan nama, umat Islam yang berkontribusi, umat Islam yang menghasilkan karya, bahkan adaptasi Eropa, karya-karya yang sekarang itu muncul kimia organik, anorganik, analitik, dan seterusnya, kimia pangan, kimia lingkungan, ya, kimia bahan alam, semua itu buku utamanya itu karyanya Jabir bin Hayyan. Itu kalau kita melihat berdasarkan sejarahnya. Tapi kalau kita melihat secara alamiahnya, yang tadi tuh ya unsur-unsur dalam sistem periodik unsur, sebetulnya ya memang kalau secara sintesisnya itu kan ditemukan oleh mereka para ilmuwan ya dan melakukan sintesis, sehingga kadang-kadang nama unsur-unsur itu juga diberikan nama sesuai nama penemunya. Kayak misalkan Niels Bohr, dia menemukan unsur dinamakan borium, Rutherfordium, dan seterusnya, sesuai dengan namanya atau mungkin sesuai dengan daerahnya. Tapi secara alamiah, yang mengacu pada bahwa kimia ini asal usul yang sebenarnya secara alamiah dari mana sih? Coba kalian perhatikan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Ini kebetulan tadi disinggung oleh Pak Kaprodi bahwa Bapak mengampu mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan, mengintegrasikan kimia dan Islam. Ternyata ditemukan ini ya kimia murninya itu secara alamiahnya itu terbentuk saat pertama kali alam semesta itu diciptakan. Coba dibaca suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Ya kan? Ratqan fafataknahuma. Tadinya cuma satu nih. Kemudian Allah pisahkan menjadi langit dan bumi. Fatataknahuma, ratqan fafataknahuma. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Baru kehidupan itu mulai di sana. Nah, terkait ada sebuah peristiwa penciptaan alam semesta yang cikal bakal unsur-unsur kimia penyusun kehidupan semesta ini ada awal mula secara alamiah itu, ya, banyak teori. Ada teori awan debu, planetesimal, bintang kembar. Ya, silakan kalian baca. Akan tetapi dari teori-teori tersebut yang saat ini masih diakui adalah teori Big Bang. Big Bang teori. Nah, apa itu teori Big Bang? Big Bang teori adalah sebuah peristiwa ledakan luar biasa. Dari satu yang padu tadi, kemudian Allah pisahkan, ya. Ari awalam yara alladziina kafaru annas samawati wal arda kana ratqan, tadinya itu satu, fafataknahuma dibelah 2, dipisahkan menjadi langit dan bumi itu. Nah, dari sanalah unsur yang pertama kali terbentuk itu hidrogen. Unsur yang kedua terbentuk helium. Lalu Pak, bagaimana dengan unsur-unsur yang lain? Itu kan ada ratusan Pak, yang alamiahnya di tabel periodik unsur. Nah, itu terbentuk dari peristiwa-peristiwa alami susulan. Setelah Big Bang, ada peristiwa cosmic ray, radiasi latar sinar kosmik. Setelah radiasi latar sinar kosmik menghasilkan unsur-unsur A, B, C, D, dan seterusnya, terjadi peristiwa small star, menghasilkan unsur A, B, C, dan seterusnya. Lalu disusul oleh kegiatan large star, supernova, dan seterusnya. Nah, itulah cikal bakal unsur-unsur itu yang menjadi penyusun kehidupan kita. Nah, secara alamiah gitu. Lalu pertanyaannya, Pak, bagaimana kita meyakini bahwa betul Big Bang itu terjadi?
Kenapa kita tidak menggunakan teori-teori yang sebelumnya? Kenapa justru Big Bang kita akui? Nah, ini terkait dengan penemuannya Penzias dan Albert Wilson. Seperti pertanyaan ini tuh pertanyaan dari Josh Gamow-nya ya, yang mengatakan kalau memang semesta ini dimulai dari suatu ledakan yang luar biasa, yang tadi menghasilkan hidrogen dan helium, hanya dua unsur pertama ya. Jadi kalau ditanya nanti unsur pertama yang tercipta itu adalah hidrogen dan helium, cikal bakal pembentukan matahari. Ya, di situ ya. Itu yang pertama. Ditanyakan oleh Josh Gamow bahwa apa buktinya? Kalau seandainya memang itu terjadi, memang ada sebuah ledakan, harusnya ada partikel-partikel sisa hasil ledakan itu. Ya, harusnya ada partikel sisa ledakan itu. Yang menariknya, yang namanya meledak, yang namanya pecah. Coba kalian bayangkan, kalian angkat satu buah gelas dari kaca atau piring atau apalah. Lalu kalian jatuhkan, pecah. Coba apa yang terjadi? Berantakan. Ya, hasilnya itu berantakan. Yang menarik di sini Big Bang itu justru hasilnya itu nggak berantakan. Ya, coba kalian perhatikan galaksi-galaksi. Coba kalian perhatikan ketika planet-planet itu terbentuk, ya, mengelilingi orbit dan seterusnya. Ada nggak yang cacat? Ada nggak yang tidak sempurna? Kalaupun sekarang seumpama terjadi namanya longsor, banjir, ya gunung meletus, itu memang karena udah campur tangan manusia. Kalau masih alamiahnya yang murni awalnya itu tidak akan pernah terjadi bencana. Semuanya itu indah. Dan indahnya itu karena pasti ada yang mengatur. Pasti ada yang mengontrol. Pasti ada. Kalau nggak ada tadi hasilnya harusnya berantakan. Nah, kita sebagai orang Islam yakin bahwa di sana ada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Nah, kalaupun tadi seandainya muncul beberapa peristiwa-peristiwa banjir, longsor dan seterusnya, memang karena itu sudah campur tangan manusia. Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, kalau manusianya udah ikut campur ya udah. Ya, rusak dah. Makanya itulah yang diperdebatkan oleh malaikat ke Tuhan. Malaikat itu protes ke Allah, ya Rob, kenapa engkau menciptakan manusia? Kenapa? Aku ini cukup, malaikat ini cukup untuk beribadah kepadamu. Kenapa engkau ciptakan manusia? Tapi apa kata Allah? Ya, hei malaikat, kamu nggak tahu. Aku tahu, ya. Kalau malaikat kan tahunya manusia itu akan merusak kan? Tapi Allah jelaskan. Ketika Allah pertama kali menciptakan Adam, hei Adam, silakan kamu sebutkan benda-benda yang ada di hadapanmu. Kalau malaikat ketika ditanya, menyerah. Dia angkat tangan. Ya sami'na wa ata'na. Ya Rob, kami nyerah, angkat tangan lah ya. Semuanya aku serahkan ke Allah. Tapi kalau Adam langsung cepat. Diminta menjelaskan yang ada di hadapan. Oh, ini laptop, ini handphone, ini hand sanitizer, ini masker. Nah, itu manusia. Nah, karena apanya? Karena akalnya itu. Sehingga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang terbaik, manusia terbaik itu karena akalnya itu tadi. Makanya dengan akal ini kita jadikan kita ini sebagai manusia yang mulia. Jangan sampai akal ini justru menjadikan kita lebih rendah dari binatang. Ya, kita harus lebih mulia dari malaikat, sehingga dengan akal itu kita bisa naik pesawat, ya kan? Kita bisa mendapatkan vaksin, menangani virus, pandemi dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu. Ada pertanyaan itu. Silakan, moderator. Baik. Ini sambil menunggu penanya aja ya, Bapak sharing sedikit saja. Iya, Bapak. Ini ada pertanyaan terakhir ya, dari Duftan. Ingin bertanya sendiri atau saya bacakan dari kolom chat? Dibacakan aja, Kak. Makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak. Saya ingin bertanya, jika dengan membaca Al-Quran dan sholawat bisa menambah imun kita, lalu zat apa dan bagaimana ia bekerja? Jazakallah, Pak. Terima kasih. Nah, bagaimana cara ia bekerja? Nanti coba dibaca bukunya DNA Muhammad tadi, ya. Ketika kalian bersolawat atau mungkin tadarus membaca Al-Quran, ada perubahan apa di sana? Nanti dibaca ya. Nah, kalau Bapak melihat, ternyata virus itu kan COVID-19 itu tadi terdiri dari DNA, jadi bukan makhluk hidup. Ya, DNA. Kalau kita melihat struktur dari DNA, coba perhatikan struktur di double helix-nya itu. Ternyata di sana ada ikatan kovalen, ada ikatan hidrogen.
Kalau kita belajar ikatan hidrogen itu kan yang FON terikat dengan H, memiliki pasangan elektron bebas, ya kan? Kalau di DNA itu yang berkontribusi FO atau N? Yang berikatan dengan H, terjadi ikatan hidrogen. FO atau N? Struktur DNA. O-nya. O dengan H-nya yang membentuk ikatan hidrogen. Dan kita tahu sifat dari ikatan hidrogen itu apa. Dan lihat fungsi dari DNA. DNA itu apa? Ya, fungsinya itu apa? Dia itu kan semacam apa ya? Membentuk sifat, karakter, kaitan dengan masalah imun tadi. Kalau kita stres, ya imunnya akan naik atau turun. Kalau kita tenang, imunnya naik atau turun. Nah, ketika kita membaca sholawat, ketika kita membaca Al-Quran, maka si DNA itu, kontribusi dari ikatan hidrogennya itu akan, ini sifat ikatan hidrogen itu, Bapak kasih tahu nih ya, dia itu cepat putus ketika ada sugesti, dan dia akan cepat terbentuk kembali. Nah, cepat terbentuknya kembali itu apakah dia akan mengirimkan sinyal-sinyal positif, misalkan tadi ketenangan, ya keikhlasan dalam menghadapi pandemi, atau mungkin sinyal-sinyal yang negatif, stres, takut, merasa sendiri, tergantung dari sugesti yang diberikan. Ketika kita membaca Al-Quran, sholawat, dan seterusnya, ternyata sugesti itu memberikan sugesti yang positif. Yang positif inilah yang menghasilkan imun. Nah, imun inilah yang cikal bakal akan membunuh si virusnya itu tadi. Itu ya, Intan ya. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf ya Ahmad Wijaya, karena waktunya sudah semakin siang, jadi acara akan segera ditutup. Kemudian saya akan memberikan waktu untuk pemateri menyampaikan closing statement-nya atas pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Dari Pak Bukhari dulu mungkin. Silakan Bapak closing statement-nya. Oke, baik, closing statement ya. Untuk penanya bisa nanti mampir-mampir lah ya, mampir-mampir ke prodi kami, mampir-mampir ke jurusan kami, karena memang ada satu hal yang berbeda antara prodi kimia yang ada di UIN Jakarta dengan prodi pendidikan kimia di kampus-kampus yang lain, di UPI, di UNJ, di Universitas Negeri Yogyakarta ya. Salah satunya itu adalah tentang integrasinya. Kita mampu menguasai terkait integrasi Islam dan kimianya. Kalau mau tahu lebih dalam lagi nanti bisa mampir-mampir di sana. Nah, untuk closing statement dari Bapak terkait menghadapi wabah COVID-19 ini ya, mari sama-sama kita jaga kesehatan kita, ya, berawal dari diri kita. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan tentunya ikut program vaksinasi. Ya, semoga kita semua bisa terbebas dari wabah COVID-19 ini. Dan kita bisa beraktivitas secara normal, karena memang tidak bisa tergantikan ya. Tatap muka langsung dengan yang online itu betul-betul tidak bisa tergantikan. Dan itu kadang-kadang gergetan gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera teratasi. Mungkin dari Bapak cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya closing statement dari Ibu Salamah. Apakah Ibu Salamah masih ada di room? Ibu Salamah? Ibu? Sepertinya Ibu Salamah sudah live dulu karena mungkin ada acara yang lain ya. Kalau begitu, saya akan menutup acara seminar ini karena sudah waktunya saya untuk undur diri. Terima kasih kepada Bapak Bukhari Muslim MPD dan juga Ibu Salamah Agung MAPHD atas paparan materinya. Apabila ada sikap dan tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya seminar ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua, serta pandemi yang kita hadapi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara kepada MC.
Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara pada kita pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemberian cedera mata secara simbolik melalui set screen sertifikat oleh Ketua Pelaksana SES 2021 kepada pembicara. Silakan operator di share screen. Berikut insertif penyerahan insertif kepada dalam bentuk share screen, Pak.